Bank Dunia baru saja menyatakan Indonesia resmi naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas pada tahun 2023 ini. Perubahan posisi Indonesia tersebut terjadi karena perekonomian Indonesia tetap tumbuh 5,31% meskipun diterpa pandemi. Meski prestasi ini membanggakan, tetapi jalan Indonesia masih panjang untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi atau negara maju. Jebakan middle class income masih menghantui Indonesia. Jumlah orang kaya kita memang bertambah, tapi jumlah warga miskin tetap besar. Jurus apakah yang ampuh mengatasi jebakan ini? Prabowo Subianto memandang jebakan middle class income merupakan paradoks Indonesia. Situasi problematis ini harus diatasi karena akan menciptakan ketimpangan dalam masyarakat kita. Menurut Prabowo, sejarah dunia menggambarkan ketimpangan yang terus-menerus tercipta dan tidak bisa diatasi, bisa memicu konflik, mulai dari huru-hara sampai revolusi. Prabowo menegaskan, cara mengatasinya adalah negara menjadi pelopor ekonomi dan pemerintah menjalankan kepeloporan ekonomi. Pemerintah harus membuka jalan dan memihak serta memberdayakan rakyat sendiri dalam pembangunan ekonomi. Lebih jauh lagi, Prabowo juga mencita-citakan kelas menengah Indonesia menempati posisi kuat dan makin besar peranannya dalam menggerakkan perekonomian nasional. Kita menginginkan kekayaan Indonesia untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Kelas menengah Indonesia hari ini diramalkan akan mengalami kebangkitan kembali setelah keberadaannya dianggap surut akibat perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19. Kini, momentum kebangkitan telah muncul kembali. Siapakah kaum kelas menengah ini? Berapa jumlah populasi kelas menengah Indonesia dan seberapa besar peranannya dalam menggerakkan roda perekonomian kita? Kelas menengah adalah sebutan untuk kelas sosial ekonomi antara kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas Indonesia jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk, sedangkan kelas menengah kita umumnya masuk kelompok kelas menengah lapisan bawah dengan jumlah populasi yang lebih besar. Dalam perekonomian yang tumbuh dengan baik, jumlah kelas menengah Indonesia bisa meningkat. Sebaliknya, jika perekonomian lesu dan mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan menurunnya pendapatan, jumlah kelas menengah bisa menurun. Pendapatan kelas menengah akan turun, bahkan tidak jarang, kedudukan mereka turun menjadi golongan miskin dan menambah jumlah orang miskin di negeri ini. Pada tahun 2014, Bank Dunia melaporkan jumlah warga kelas menengah Indonesia diperkirakan mencapai 74 juta orang. Kelompok ini memiliki pendapatan antara 2,6 juta rupiah hingga 6 juta rupiah. Bank Dunia menegaskan bahwa warga kelas menengah berperan penting mendongkrak kinerja perekonomian. Mereka adalah sumber dari hampir setengah total pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Selain itu, mereka juga berinvestasi lebih banyak dalam sumber daya manusia. Dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat, jumlah kelas menengah dapat meningkat dan mampu mendorong Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi. Cara menghitung jumlah kelas menengah di Indonesia tidak selalu sama. Bank Dunia pada tahun 2020 membuat laporan tentang peningkatan jumlah warga kelas menengah Indonesia selama 15 tahun terakhir. Menurut laporan itu, jumlah kelas menengah Indonesia meningkat dari 7% menjadi 10% dari total jumlah penduduk atau sekitar 52 juta orang. Pada periode yang sama, jumlah penduduk Indonesia yang bisa dientaskan dari garis kemiskinan mencapai 45% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 115 juta orang. Mereka yang berhasil dientaskan dari kemiskinan inilah yang dianggap memiliki keinginan menjadi warga kelas menengah baru. Asian Development Bank pada tahun 2010 mendefinisikan kelas menengah di Indonesia sebagai orang yang dengan penghasilan sebesar 2-20 dolar per hari atau sekitar 30-300 ribu rupiah per hari. Dengan perhitungan tersebut, persentase kelas menengah di Indonesia mencapai 46,58% atau sebanyak 102,7 juta jiwa. Boston Consulting Group dalam laporannya juga menyebutkan kelas menengah Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 64%. Jika di tahun 2012 jumlah kelas menengah mencapai 41,6 juta jiwa, pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 68,2 juta jiwa.
Pertumbuhan kelas menengah Indonesia juga dapat ditandai dengan adanya kenaikan pendapatan domestik bruto per kapita dari tahun ke tahun. Selain itu, Bank Dunia melihat kelas menengah Indonesia memiliki hobi traveling dan menghabiskan uang demi hiburan. Dengan populasi kelas menengah mencapai 50% lebih dari total penduduk Indonesia, maka seperti kata Prabowo Subianto, pemerintah wajib meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia menjadi perekonomian dengan angka pertumbuhan yang tinggi. Prabowo menegaskan agar Indonesia tidak berada dalam lingkaran jebakan middle income dan sukses menjadi negara dengan penghasilan tinggi, maka ekonomi Indonesia harus tumbuh 2 digit, yaitu tumbuh paling sedikit 10% per tahun. Langkah selanjutnya menurut Prabowo, kekayaan Indonesia yang mengalir ke luar negeri harus dihentikan. Puncaknya, demokrasi di Indonesia jangan sampai dikuasai oleh para pemodal besar, karena bisa membuat kebijakan ekonomi pemerintah hanya akan melayani segelintir golongan. Dengan 3 langkah itu, perekonomian Indonesia bisa dipacu untuk tumbuh tinggi. Kekayaan nasional sepenuhnya berada di tangan bangsa Indonesia untuk dinikmati rakyat Indonesia. Dan kebijakan ekonomi pemerintah akan berpihak pada golongan terbesar di negara ini. Prabowo Subianto kembali menegaskan, para founding father kita memiliki mimpi. Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang rakyatnya sejahtera, yang rakyatnya dari manapun dia berasal, warna apapun kulitnya, agama apapun yang dia anut, suku manapun asalnya, dan kondisi fisik apapun yang ia terima, tidak hidup tertinggal, tidak hidup terlantar, dan punya kesempatan untuk hidup layak. Karena cita-cita inilah, Prabowo akan selalu bersama warga kelas menengah Indonesia dan menjadikan kelas menengah Indonesia memiliki pekerjaan dan pendapatan yang layak, serta hidup makmur dan bahagia di negara sendiri. Bersama Prabowo Subianto, kebangkitan kaum kelas menengah Indonesia siap diwujudkan kembali. Prabowo Subianto, the man of our time.